Selamat berjumpa kembali dengan pagi, dan seperti biasa saya ingin awali dengan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kita berdoa buat firman Allah. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami sangat bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kami ada, kami kuat, dan kami menikmati kekuatan dan kesehatan. Kami bisa bernafas kembali sampai saat ini. Semua ini karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Tuhan tolong berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu, seluruh umat Tuhan yang mengikuti acara ini dimanapun mereka berada, khusus jemaat GPI Pusaka Negara. Tuhan memberkati. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan. Pembacaan pagi hari ini Filipi 4 ayat 1. Haleluya. Filipi 4 ayat 1, saya akan baca firman Allah berbunyi sebagai berikut. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Sekali lagi, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan.
Firman Allah ini adalah salah satu ungkapan yang sangat dalam oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Kenapa ungkapan ini kita melihat dikatakan, kalau kita baca kembali dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan. Inilah Rasul Paulus yang tetap teguh dalam Tuhan. Walaupun dia sudah berada di dalam penjara, tetapi kerinduannya terhadap jemaat, kerinduannya terhadap pelayanan selalu berkobar-kobar, tidak pernah terpadamkan. Haleluya. Paulus ungkapkan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan. Paulus menyatakan bahwa jemaat Filipi saat itu dia katakan adalah jemaat saudara-saudaranya yang dia kasihi. Dia kasih di dalam Tuhan. Mereka punya hubungan yang luar biasa sebagai hamba Tuhan dan jemaat. Dia katakan bahwa mereka adalah saudara-saudari yang dia kasihi, yang kukasihi, yang dia cintai. Haleluya. Dia tidak pernah kendor di dalam mengasihi anak-anak Tuhan, jemaat, walaupun dia berada di penjara. Tetapi melalui firman Allah ini, dia katakan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang dia kasihi, jemaat yang dia sayangi, dia cintai. Bahkan lanjutkan bahwa dan yang kurindukan. Haleluya. Jemaat yang dia katakan di sini adalah jemaat yang dia rindukan. Haleluya. Karena apa? Dia ada di penjara. Dia punya keinginan agar bisa kembali berjumpa, bertemu dengan anak-anak Tuhan. Itulah kerinduannya. Haleluya. Kerinduan ini biar kita juga perhatikan. Biar kita punya kerinduan satu dengan yang lain. Kerinduan apa? Untuk kita saling berbagi kasih, menguatkan satu dengan lain di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Miliklah kerinduan untuk saling membangun, saling meneguhkan hati, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendorong agar tetap kuat di dalam Tuhan. Dia katakan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang dia kasih, yang kukasihi, yang dia sayangi, yang dia cintai. Dan dikatakan yang dia rindukan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai sifat yang sama. Kita merindukan satu dengan yang lain. Dalam keluarga, kita merindukan agar kita bisa jumpa satu dengan yang lain. Haleluya. Mungkin ada keluarga yang sudah sekian lama tidak pernah berjumpa, punya kerinduan agar berjumpa kembali. Keluarga, orang tua, anak-anak punya kerinduan. Siapapun, kenalan, punya kerinduan agar supaya bisa bertemu, bisa berjumpa. Apalagi anak Tuhan, orang-orang percaya. Haleluya. Di hari-hari ini, kerinduan kita sering terbatasi dengan keadaan yang ada. Haleluya. Ya, tetapi dalam doa tentunya kita selalu punya kerinduan agar kita bisa menyampaikan doa kepada Tuhan agar supaya kita selalu kuat di dalam Tuhan. Itulah kerinduan kita. Tuhan tolong keluarga ini, Tuhan tolong jemaat ini, Tuhan tolong saudara kami, keluarga kami. Itulah kerinduan kita semua. Haleluya. Terlebih ingat, miliklah kerinduan terus kepada Tuhan. Haleluya. Orang yang rindu kepada Tuhan, dia pasti cari Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia pasti mencari Tuhan. Dalam keadaan kondisi apapun, dia pasti cari Tuhan. Karena dia rindu kepada Tuhan. Haleluya. Dia akan menyembah Tuhan. Dia akan
bagaimana satu hubungan yang intim dengan Tuhan karena kerinduannya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, milikilah kerinduan baik terhadap sesama jemaat. Mungkin sudah sekian lama jemaat nggak pernah jumpa karena keadaan yang ada, karena COVID kita dibatasi dengan protokol kesehatan. Tapi mari kita saling mendoakan, lewat doa kita jumpa satu dengan yang lain. Haleluya. Selanjutnya dikatakan bahwa sukacitaku, wow, jemaat saat itu Paulus katakan mereka adalah sukacitanya. Dengan jemaat dia sukacita, dia begitu sukacita, bersukacita dengan jemaat. Haleluya. Kenapa? Itulah salah satu hal yang harus kita pupuk bersama. Baik hamba Tuhan, baik jemaat punya hubungan yang baik. Sukacita, kata Paulus, jemaat itulah sukacitanya. Sukacita yang luar biasa. Dengan jemaat dia bersyukur, dia bersukacita. Jemaat yang setia, jemaat yang tetap kuat di dalam Tuhan, tetap maju walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, tetapi jemaat ini setia kepada Tuhan. Dan itulah yang Paulus katakan sukacitaku. Haleluya, puji Tuhan. Biar juga kita menjadi sukacita satu dengan yang lain. Senang melihat satu dengan lain, sukacita. Ketika jumpa, sukacita luar biasa. Puji Tuhan, sukacitaku. Dan Paulus katakan itu sukacitanya. Dia katakan sukacitaku dan mahkotaku. Haleluya. Apa itu mahkota? Mahkota ini bicara tentang kemuliaan. Mahkota harus ada di kepala, kebanggaan, mahkota kemuliaan. Dan jemaat buat Paulus itu adalah jemaat kebanggaan, bahkan mahkota kemuliaan buat Paulus. Itulah sebabnya Paulus tetap kuat walaupun ada di penjara. Dia tetap kuat, dia tetap teguh. Dan sebabnya dilanjutkan dengan kalimat, itulah sebabnya berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Dia katakan hadirin, itulah sebabnya berdirilah teguh dalam Tuhan. Jangan goyah apapun yang dihadapi. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Berdirilah juga dengan teguh dalam iman. Apapun masalah yang dihadapi, apapun tantangan yang dihadapi, berdirilah teguh dalam Tuhan. Menghadapi persoalan, berilah teguh dalam Tuhan. Menghadapi ujian berat, berilah teguh dalam Tuhan. Beri tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia mengiring Tuhan. Tetap setia dan tetap percaya kepada Tuhan. Tetap beri teguh. Iman tetap teguh. Haleluya. Rohani tetap teguh. Pengiringan kepada Tuhan tetap teguh. Pelayanan kepada Tuhan tetap teguh, tetap kuat. Walaupun banyak kesulitan, kita diperhadapkan dengan masa-masa yang semakin berat, semakin sulit. Tetapi firman Allah katakan, mari kita beri teguh dalam Tuhan. Tetap setia, sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan, sekali percaya Yesus tetap percaya Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Saya baca sekali lagi, karena itu saudara-saudara itu kasihi dan yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Beri teguh, tetap teguh dalam Tuhan. Apapun kesulitan, apapun penderitaan, apapun tantangan, menghadapi mungkin keadaan yang semakin berat di hari-hari ini, beri teguh. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Ada Tuhan yang akan membela kita. Ada Tuhan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan kita penuh dengan kasih sayang. Tuhan kita, dia sangat baik dan selalu baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, apapun pergumulan kita hari-hari ini, berdirilah teguh dalam Tuhan. Dan saling mendoakan satu dengan lain. Kita tetap kuat, saling menguatkan. Untuk kita tetap maju dalam Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir kehidupan kita.
Puji Tuhan, demikian renungan pagi hari ini. Nah, kalau kita semua panjang hari ini, besok dan seterusnya, pastikan Allah beserta kita, Immanuel. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pagi hari ini kembali kami dengar firman Allah. Meteraikan firman dalam hati kami. Biar menjadi kekuatan buat kami. Apapun pergumulan kami hari-hari ini, kami diingatkan oleh firman Allah, agar kami tetap beri teguh dalam Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan, tetap maju mengiring Tuhan, beribadah dan melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Puji Tuhan, lawat umat-Mu semua satu persatu. Tuhan yang mengenal keberadaan mereka, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang kekurangan Tuhan memberkati, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau tolong, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dengan kuasa. Mereka yang menghadapi setiap pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Puji Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, mungkin hari ini ada yang berhari ulang tahun, diberkati Tuhan dengan umur panjang, dengan kesehatan dan damai sejahtera. Setiap umat Tuhan yang sudah mengikuti acara ini, dimanapun mereka berada, setiap umat Kristiani, gereja apapun dia Tuhan, saya percaya, bila mereka ikuti acara ini diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi, kami serahkan dalam tangan-Mu, hidup kami sepanjang hari ini, mulai kami hamba-Mu sekeluarga, seluruh jemaat umat Tuhan, pelihara kami sepanjang hari dan seterusnya. Kuasa Tuhan menyertai kami, Roh Kudus membimbing kami, Roh Kudus menguatkan kami Tuhan, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh tantangan, tetap kuat dan setia kepada Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemerintah kami, berkati Bapak Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Kemuliaan, hormat hanya kepada Tuhan yang ada di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi. Berkati bangsa kami, selamatkan bangsa kami, selamatkan negara kami Tuhan dari semua ancaman yang sedang melanda. Puji Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan yang selamat kami. Haleluya. Tuhan yang